Buku klasik legendaris karya Benjamin Graham yang berjudul The Intelligent Investor ini sampai saat ini masih menjadi salah satu buku investasi terbaik sepanjang masa. Berikut ini adalah 7 poin dari buku tersebut yang penting untuk diketahui oleh investor. Dalam buku ini dijelaskan perbedaan antara tindakan investasi dengan tindakan spekulasi. Tindakan investasi adalah tindakan yang dilakukan dengan melalui analisis menyeluruh, menyajikan keamanan dana pokok, dan memberikan keuntungan yang memadai. Melalui analisis menyeluruh artinya bahwa saham tidak hanya sekedar simbol 4 huruf yang memiliki harga, tapi di baliknya terdapat bisnis nyata sehingga diperlukan analisis perusahaan secara menyeluruh sebelum membeli sahamnya. Menyajikan keamanan dana pokok artinya investor harus menjaga agar dana investasi terhindar dari kerugian yang signifikan dengan cara tidak membeli saham pada harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Dan memberikan keuntungan yang memadai artinya investasi memberikan hasil yang rasional dan tidak menetapkan target yang terlalu tinggi. Menurut Benjamin Graham, tindakan yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut adalah tindakan spekulasi. Memang memantau pergerakan harga saham dengan berspekulasi adalah tindakan yang sangat menyenangkan, apalagi jika keberuntungan ada di pihak kita. Namun Benjamin Graham tidak 100% melarang berspekulasi. Saran beliau adalah, jika kita ingin melakukan spekulasi, sisihkan sebagian kecil dana yang kita miliki pada rekening terpisah untuk tujuan spekulasi. Nah, yang harus dihindari adalah jangan sampai kita menganggap diri kita sedang berinvestasi, padahal ternyata yang kita lakukan adalah tindakan spekulasi. Pernah mengalami hal ini? Benjamin Graham menjelaskan kondisi fluktuasi harga bursa dengan metafora bernama Mr. Market. Kita misalkan Johnny memiliki investasi pada sebuah toko sebesar 500 juta rupiah. Johnny memiliki rekan bisnis bernama Mr. Market yang setiap hari selalu menemui Johnny untuk memberikan penilaian mengenai bisnis toko yang dimilikinya. Namun ternyata Mr. Market memiliki sifat manic depresif atau bipolar, di mana saat moodnya sedang baik, Mr. Market akan sangat antusias dan menilai bisnis toko tersebut dengan nilai yang sangat tinggi. Namun saat moodnya sedang jelek, Mr. Market akan sangat pesimis dan memberikan penilaian yang sangat rendah. Setiap hari, Mr. Market menawarkan Johnny untuk menambah investasinya atau menjualnya sesuai dengan nilai yang dia berikan. Johnny sebagai investor cerdas tidak akan larut pada emosi kambuhan Mr. Market itu. Johnny akan melakukan transaksi hanya jika nilai yang ditawarkan Mr. Market cocok dengan penilaian rasional Johnny. Kesimpulan dari metafora Mr. Market tersebut adalah harga saham bergerak seperti pendulum yang selamanya mengayun antara optimisme temporer yang menjadikan harga saham terlalu mahal dan pesimisme tidak berdasar yang menjadikan harga saham terlalu murah. Investor pintar adalah seorang realis yang menjual sahamnya kepada orang optimis dan membelinya dari orang pesimis. Poin ketiga, konsep risk and return. Konsep ini cukup berbeda dari konsep yang diyakini secara umum, di mana istilah yang sering kita dengar adalah high risk, high return, low risk, low return. Menurut Benjamin Graham, suatu instrumen investasi seharusnya tidak dapat disebut berisiko tinggi hanya karena faktor fluktuasi harganya. Risiko substansial baru akan muncul ketika suatu instrumen investasi dihargai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya. Dalam hal return atau imbal hasil, menurut beliau besarnya target return diukur dari seberapa besar usaha, waktu, dan energi yang dicurahkan oleh investor untuk mengelola portofolionya dan keahlian investor tersebut dalam berinvestasi. Berdasarkan konsep ini, terdapat 2 kelompok investor. Kelompok pertama adalah investor defensif atau investor pasif, yaitu kelompok investor yang memiliki waktu terbatas untuk melakukan analisis mendalam dan melakukan monitor portofolionya.
Mereka lebih menginginkan kemudahan dalam berinvestasi, sehingga hasil yang diharapkan seharusnya adalah hasil rata-rata. Berinvestasi pada reksadana yang memiliki kinerja setara dengan indeks harga saham gabungan adalah salah satu pilihan untuk investor defensif yang tidak ingin repot memilih saham secara langsung. Kelompok kedua adalah investor agresif atau investor aktif, yaitu kelompok investor yang mau mencurahkan segenap perhatian dan usahanya untuk memperoleh hasil investasi yang maksimum di atas rata-rata. Mereka selalu belajar untuk mengupgrade skill investasinya dan memiliki disiplin yang tinggi dalam mengelola portofolionya. Di video part 2 akan dibahas seperti apa kriteria saham yang dapat dipilih oleh masing-masing kelompok investor tersebut. Apakah saham IPO masuk dalam kriteria? Dan apa itu konsep margin of safety, yaitu konsep yang terkenal di kalangan value investor. Sampai jumpa di video part 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!